dibalas. Yang bisa nyanyi tadi siapa? Nah, duet sama berapa orang sih? Dua ya? Ya ada dua orang ya? Sama kan? Sampai di depan kan? Aku perkenalkan diri ya, nama aku Marcella. Di sini juga aku nggak sendirian, ada teman-teman aku juga, Kak Santa, ada Kak Devita, Kak Deborah, Kak Trendy, Kak Jonathan, dan yang dokumentasi Kak Lydia. Di Universitas Pelita Harapan itu kami ambil jurusan manajemen. Di sini tuh kami ada tugas proyek dari UAS untuk mengajar di sekolah terkait firman atau materi teori yang sudah kami dapatkan di universitas. Sebelum kita mulai belajar kita menyanyikan lagu pertolongan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan, beribadah pagi bersama Tuhan di Rokris SMK Negeri 3 Jakarta Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga firman yang akan disampaikan dan kami dengar Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi pada bagian perjanjian baru dalam Alkitab, yaitu di Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Iya, terkait. Mungkin kalau yang sering baca pasti familiar banget sama renungan di pagi hari ini. Atau kalau misalnya ada yang bawa Alkitab itu bisa buka juga. Jadi sebelum kita renungin, kita baca bersama-sama di ayat ini. Udah dibuka semua Filipi 4 ayat 10 sampai 14? Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan
karunia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Itu renungan di pagi hari ini. Nah, kenapa sih kita perlu merenungkan mungkin perikop ini, atau mungkin ayat yang paling utama itu terletak di 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi hari ini tema atau topik besarnya kita akan bahas terkait berserah, berusaha, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Nah, mungkin kalau dari teman-teman kan ini sebenarnya kita masih sama ya, itu sama-sama masih belajar atau sama-sama masih menata masa depan kita kan. Nah, dalam menata masa depan kita tentu kita sadar bahwasanya kita nggak bisa selalu mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita harus melibatkan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun situasi dan kondisinya. Nah, dalam sebelum membahas renungan ini, di dalam kita bahas yaitu menggunakan salah satu metode dalam bisa dibilang kalau dalam pembahasan suatu kitab, mungkin kita menggunakan metode koma atau kita mulai dengan namanya konteks agar kita mengetahui ini. Nah, sebelum memasuki firman ini, kenapa sih di dalam kita membahas ayat atau perikop penting ini? Nah, surat ini ditulis oleh Paulus. Ada yang tahu siapa Paulus? Sebelum Paulus namanya? Nah, saat surat ini ditulis oleh Paulus saat ia berada dalam penjara, menunjukkan bagaimana ia tetap bersyukur meskipun dalam penderitaan. Dalam kisah besar Alkitab, perikop ini menunjukkan bagaimana Allah memampukan umatnya untuk tetap bersyukur dan beriman dalam segala situasi, mencerminkan ketergantungan penuh pada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Selanjutnya itu ada observasi. Jadi observasi yang pertama itu adalah jadi apa sih yang terjadi dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Yang terjadi dalam Filipi 4 ayat 10 itu adalah Paulus mengungkapkan rasa syukur dan sukacitanya kepada Tuhan karena jemaat di Filipi kembali menunjukkan perhatian kepada Paulus. Kemudian yang kedua yaitu Filipi 4 ayat 11, yaitu Paulus menjelaskan bahwa rasa syukurnya bukan karena ia merasa kekurangan ataupun memohon bantuan. Kemudian selanjutnya Filipi 4 ayat 12, yaitu Paulus menyatakan bahwa ia memiliki pengalaman hidup dalam berbagai kondisi, baik saat berkelimpahan maupun saat kekurangan, kenyang maupun lapar, ataupun bahkan keadaan yang sangat sulit secara materi. Selanjutnya Filipi 4 ayat 13, yaitu Paulus menunjukkan bahwa sumber kekuatannya adalah Tuhan. Ia meyakini bahwa hanya melalui kuasa Tuhan ia mampu menghadapi segala tantangan hidup, baik dalam kondisi buruk maupun kondisi baik. Selanjutnya yaitu ayat terakhir di dalam perikop kita, yaitu Filipi 4 ayat 14, yaitu Paulus mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi selama masa-masa sulit Paulus. Next. Oke, lanjut. Itu ada aku. Surat ini ditulis memang oleh Paulus, seorang rasul Yesus Kristus yang mengirimkan pesan kepada jemaat di Filipi saat Paulus berada dalam penjara. Nah, kalau teman-teman sering baca Alkitab, pasti kita harus tahu bahwasanya dalam Alkitab itu kisah siapa, kayak di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian ini memang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Lalu kapan Rasul Paulus menuliskan firman ini? Paulus menulis surat ini ketika ia berada di dalam penjara yang ada di Roma sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi. Surat ini ditulis oleh Paulus saat ia berada di penjara di Roma, ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Nah, mungkin saya mau tes nih. Kalau kalian tahu di
perjanjian baru itu kan surat Rasul Paulus banyak tuh. Salah satu ada di kota Filipi, selain itu ada di kota mana? Yes. Coba satu lagi. Oke, next. Oke, yang selanjutnya kenapa kompleks ini bisa dibahas yang pertama? Paulus menulis bagian ini untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus itu sendiri. Paulus menulis bagian ini untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian semua perhatian yang dia dapatkan dari jemaat di Filipi. Lalu bagaimana dalam konteks how Paulus menghadapi berbagai tantangan dengan belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Selain itu, dukungan dari jemaat di Filipi juga menjadi bukti nyata nih kasih persaudaraan Kristen yang turut membantu Paulus untuk melewati masa-masa sulitnya. Selanjutnya adalah makna. Di makna ini ada dua poin penting. Yang pertama itu dalam Filipi 4 ayat 10-14 mengajarkan kepada kita pentingnya bersyukur dan memiliki kepuasan hati dan bergantung sepenuhnya pada Kristus dalam situasi kehidupan. Dalam ayat Rasul Paulus menunjukkan teladan dengan berterima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat Filipi. Namun ia juga menegaskan bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada hal materi atau buatan dari manusia. Rasul Paulus telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik hidup berkelimpahan maupun hidup dalam kekurangan. Yang kedua, menekankan perlunya berserah kepada Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tetap setia. Selain itu, kita diingatkan akan pentingnya saling mendukung dalam komunitas iman dan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Melalui pesan ini, kita diajak untuk bersyukur dalam segala hal, percaya pada penyertaan Tuhan, dan hidup dengan semangat solidaritas terhadap satu sama lain. Nah, terus sekarang nih pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kenapa sih hal ini tuh penting gitu bagi kita? Terutama kita nih mungkin yang pertama dalam tekanan akademik kalian yang mungkin sebentar lagi mau UAS atau yang kelas 12 mungkin yang sebentar lagi mau masuk universitas. Pasti kita merasa capek ya sekarang ke sekolah, terus juga kadang sulit buat paham sama pelajaran atau mungkin ujian-ujian PTN gitu kan. Terus di sini tuh penting banget kalau kita tuh harus selalu ingat bahwa Tuhan tuh selalu kasih kita kekuatan untuk terus belajar dan juga berusaha ya. Berasal dari Kristus di ayat 4 ayat 13 yang dimana tuh kita harus bersyukur atas kesempatan untuk bisa belajar dan terus juga percaya bahwa Tuhan tuh pasti bakal memampukan dan memudahkan segala hal untuk kita menghadapi ujian atau tugas tersebut. Kemudian mungkin kita sebagai Gen-Z ya, kadang tuh kita di era media sosial masih mudah ngerasa iri gitu ya sama mungkin pencapaian orang lain, kehidupan orang lain. Tapi di ayat itu tuh kita tuh diingatin lagi untuk selalu bersyukur, untuk selalu merasa berkelimpahan atas apa yang kita miliki sekarang. Karena mungkin privilege yang kita punya sekarang tuh belum tentu orang lain juga punya gitu kan. Jadi kita juga harus memahami bahwa kebahagiaan sejati itu bergantung pada relasi kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan dan juga dengan sesama kita, bukan pada apa yang dimiliki sama orang lain atau kita membanding-bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Kita juga harus melihat ke atas ya sebagai motivasi, tapi juga ke bawah untuk terus bersyukur, percaya pada Tuhan karena Tuhan pasti mampu dan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita dengan kasih dan kuasa. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam konflik dengan teman ataupun keluarga. Kita kan sebagai manusia pasti ya mungkin di sekolah punya pastilah ada yang namanya punya konflik sama teman, mungkin karena masa kecil juga bisa, mungkin atau di keluarga kita juga pasti punya konflik. Nah, ketika kita menghadapi konflik dalam Filipi 4 ayat 13 ayat ini mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk bersabar, memaafkan atau meminta maaf berasal dari Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita
bisa mengambil langkah yang benar meskipun hal itu sulit untuk kita lakukan. Kemudian selanjutnya ketika kita mendapatkan keberhasilan, ayat ini juga mengingatkan untuk tetap rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menerima kelimpahan, kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima ini atas berkat Tuhan dan dapat didapatkan untuk menolong orang lain. Mungkin segitu terkait renungan di pagi hari ini. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan tidak? Ada yang mau ditambahkan? mungkin itu aja sih. Kalau misalnya dari materi yang kita sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanya atau mau di-share? Ayo ditanya. Sebagai Kalian ada yang relate baru-baru ini gitu? Atau ada yang mau kesaksian? Siapa yang mau kesaksian? Sharing boleh kok. Kesaksian selama 1 minggu ini kira-kira ada pengalaman apa? Ada yang mau volunteer sharing atau bertanya sebelum itu cerita? ada salah saya Keluarin ujian atau apa? Atau SNBP ya sekarang? Mama sama itu udah mengalami masa-masa SMA atau gimana? Dan kalau dalam mengalami permasalahan, kakak gimana cara mengatasi? Permasalahan hidup aku ya. Aduh, berat banget ya. Kalau dari aku pribadi sih, kalau misalnya lagi ada masalah, pertama itu aku merenungkan diriku sendiri gitu. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, terus juga apa kira-kira introspeksi diri lah intinya begitu, dan juga minta tolong dari Tuhan, berdoa sama Tuhan biar permasalahan hidup aku dapat selesai dengan baik, dapat teratasi. Pokoknya Tuhan yang atur dari permasalahan hidup aku itu. Terus kalau misalnya sebagai ungkapan syukur, ketika misalnya aku sudah memperoleh sesuatu, bisa berhasil melakukan sesuatu, kayak misalnya mendapat nilai yang bagus, atau kemarin saat aku masuk UI itu aku doa puasa. Iya, doa puasa selama 40 hari. Jadi selalu melakukan syukur ini beneran ya, tidak. 40 hari loh. Iya, bener Pak. Jadi banyak malah kan. Ini berapa? 30 hari. Jangan lupa baca firman. Tiba-tiba lagi ada suatu masalah yang datang di kampus ya, boleh sharing kita juga kan? Kalau dalam saya biasanya aku dari nah kalau masih belum apa ya, masih belum selesai karena masih kayak pelayanan di sini, aku masih mau Tuhan sekali ya, terus doa Tuhan, aku selalu masalah itu seperti kamu minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi biasanya kamu akan merasa lebih wow gitu setelah berdoa atau mungkin setelah dengan firman Tuhan atau apa sih? Nah, saya berarti ya yang lain kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak guys? Dari aku pilih satu orang ya. Dan satu orang itu harus kasih tahu apa yang kalian dapat dari firman Filipi 4 dan 11. Oke? Apa yang kamu dapat dari ayat Filipi 4 sampai 14 ini? Jadi ayat ini kita diminta untuk bisa belajar bersyukur di tengah-tengah masa paling buruk dan susah.
sudah menyelesaikan ibadah pagi kami Tuhan, bersama-sama Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan melalui teman-teman kami dari Universitas Pelita Harapan Tuhan dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga tidak hanya menjadi berkat untuk diri kami sendiri, tetapi juga menjadi berkat untuk orang sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami dari Rokris SMK Negeri 3 Jakarta Tuhan, yang sebentar akan melanjutkan aktivitas belajarnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap pembelajarannya Tuhan, setiap materi yang mereka terima Tuhan dapat mereka serap dengan baik Tuhan. Engkau juga memberikan kepintaran, kepandaian, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pras dan juga Bu Emi Tuhan selaku pembimbing dari Rokris SMK Negeri 3 Jakarta dan juga guru di sini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati apapun yang beliau lakukan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati aktivitasnya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat Tuhan. Biarlah Pak Frans dan Bu Eni Tuhan dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat untuk orang banyak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dari Universitas Pelita Harapan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam studinya, setiap langkahnya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang